Selamat pagi jemaat kekasih Kristus. Hari ini Sabtu 10 Mei 2025. Kita akan belajar dari kitab Bilangan pasal 15 ayat 1 sampai 21. Bilangan pasal 15 ayat 1 sampai 21. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu, dan kamu hendak mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, dari lembu sapi atau kambing domba, baik korban bakaran atau korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus, atau sebagai persembahan sukarela, atau pada waktu perayaan-perayaanmu, dan dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi Tuhan, maka orang yang mempersembahkan persembahannya itu kepada Tuhan, haruslah mempersembahkan sebagai korban sajian 1/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan 1/4 hin minyak. Dan beserta korban bakaran atau korban sembelihan itu engkau harus juga mempersembahkan 1/4 hin anggur sebagai korban curahan, untuk setiap ekor domba yang dipersembahkan. Tetapi jikalau persembahanmu itu seekor domba jantan, engkau harus mempersembahkan sebagai korban sajian 2/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan 1/3 hin minyak, dan sebagai korban curahan haruslah kau persembahkan 1/3 hin anggur, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila engkau mengolah seekor lembu, sebagai korban bakaran atau sebagai korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus maupun sebagai korban keselamatan bagi Tuhan, maka beserta lembu itu haruslah dipersembahkan sebagai korban sajian 3/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan 1/2 hin minyak, dan sebagai korban curahan haruslah kau persembahkan 1/2 hin anggur. Itulah korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah harus diperbuat untuk setiap ekor lembu dan untuk setiap ekor domba jantan dan untuk setiap ekor domba atau kambing. Berapapun jumlah hewan yang kamu olah, untuk setiap hewan itu harus kamu perbuat demikian juga. Setiap orang Israel asli haruslah berbuat demikian, apabila ia mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila seorang asing telah menetap padamu, atau seorang lain yang tinggal di antara kamu atau di antara keturunanmu kelak, hendak mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, maka seperti yang kamu perbuat, demikianlah harus diperbuatnya. Mengenai jemaah itu, haruslah ada satu ketetapan bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun, kamu dan orang asing haruslah sama di hadapan Tuhan. Satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri, kemana kamu akan kubawa, maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu haruslah kamu mempersembahkan persembahan khusus bagi Tuhan. Tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu persembahkan sebagai persembahan khusus berupa roti bundar, sama seperti persembahan khusus dari hasil tempat pengirikanmu, demikianlah harus kamu mempersembahkannya. Dari tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu menyerahkan persembahan khusus kepada Tuhan, turun-temurun." Tema kita hari ini, jangan tunda. Allah kembali berfirman kepada Musa dan memberikan ketetapan lebih luas perihal persembahan. Adapun persembahan korban hewan diatur dengan menambahkan sejumlah tepung, minyak dan anggur. Hal itu tidak diatur sebelumnya. Buah pertama hasil bumi tidak hanya dipersembahkan dalam bentuk buah, melainkan juga dalam bentuk olahan. Ketika ada di padang gurun,
Orang Israel hanya memiliki hewan. Itulah yang diminta Allah untuk dipersembahkan. Di tanah perjanjian, orang Israel akan menikmati hasil bumi. Itu pula yang diminta untuk dipersembahkan. Persembahan mereka menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Aturan ini menegaskan dua hal. Pertama, janji Allah bahwa orang Israel akan masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Kedua, semua yang akan mereka temukan, miliki, dan nikmati di tanah perjanjian itu adalah milik Allah yang seharusnya dipersembahkan kepada Allah. Aturan ini menggambarkan dua aspek persembahan, yaitu total dan sekarang. Total dalam artian memberi dengan sukarela dan tulus hati berdasarkan apa yang ada pada setiap umat. Sekarang berarti memberikan dengan tidak menunda-nunda. Sayangnya, kita sering menunda untuk memberikan persembahan kepada Allah. Kita dengan mudah berkata nanti. Nanti ketika sudah bekerja. Nanti ketika pekerjaan lebih stabil. Nanti ketika uang sudah ada. Nanti ketika beban berkurang. Nanti ketika sudah menikah. Nanti dan nanti disertai banyak alasan yang tidak henti-hentinya. Mengapa nanti? Bisa jadi karena kita berpikir yang terbaik adalah perihal banyaknya pemberian kita. Mungkin kita mengira Allah akan senang dengan pemberian besar, padahal yang menyenangkan Allah adalah ketika kita mempersembahkan apa yang ada pada saat ini, bukan nanti. Itu adalah bukti bahwa kita menempatkan Allah sebagai yang utama dan pertama dalam hidup kita. Itu ekspresi sikap hormat, tunduk, dan bergantung kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa melindungi kami sepanjang malam dan membangunkan kami kembali pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Berkatilah kami agar kami menempatkan Allah sebagai yang utama dan pertama dalam kehidupan kami. Kami mampu mempersembahkan seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut hari ini. Amin.